Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Umi akan membahas tentang cara pencegahan infeksi virus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, ayo kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bu Umi mau mengingatkan, jaga diri dan keluarga Ananda dari virus corona. Dan jangan lupa selalu jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang cara pencegahan infeksi virus dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi cara-cara pencegahan infeksi virus. Yang kedua, menganalisis hubungan struktur virus dengan cara pencegahan secara fisika dan kimia. Yang ketiga, mendeskripsikan peranan vaksin dalam tubuh. Dan yang keempat, mengkampanyekan solusi cara pencegahan penyebaran virus. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah divaksin? Apa yang kalian ketahui tentang vaksin? Apakah manfaat vaksin menurut kalian? Kalau sudah divaksin, apakah masih mungkin terkena infeksi yang sama? Apa yang dianjurkan untuk mencegah infeksi? Untuk itu, kita pelajari tentang materi ini. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu pada inang sebagai reseptornya. Virus yang menyebabkan salesma menyerang saluran pernapasan. Virus campak menginfeksi kulit. Virus hepatitis menginfeksi hati, dan virus rabies menyerang sel-sel saraf. Untuk virus HIV menyerang sel darah putih. Sedangkan virus corona yang baru saja menjadi pandemik di dunia ini menyerang sistem pernafasan. Untuk pencegahan penularan virus yang harus diperhatikan adalah A. Mengidentifikasi gejala klinis, karena setiap jenis virus memiliki gejala klinis yang berbeda. B. Mengidentifikasi jenis virusnya dengan cara melakukan penelitian jenis virus yang menginfeksi. C. Mengidentifikasi cara penularannya, karena setiap jenis virus memiliki cara penularan yang berbeda-beda. D. Mengidentifikasi cara pencegahannya. Peranan vaksin dalam tubuh dibagi menjadi dua. Pertama, vaksin virus yang dimatikan. Kedua, vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus yang dimatikan dibuat dengan memurnikan sediaan virus lalu merusak sedikit protein virus dengan formalin kadar rendah, sehingga virus menjadi tidak aktif. Vaksin virus mati dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus, sehingga meningkatkan resistensi tubuh. Kelemahannya dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya, atau terjadi resistensi virus disebabkan adanya respon imun yang tidak seimbang terhadap antigen permukaan virus yang tidak sesuai dengan infeksi virus secara alamiah. Yang kedua, vaksin virus yang dilemahkan dibuat dari virus mutan yang memiliki antigen hampir sama dengan virus liar, tetapi memiliki kemampuan patogen yang sangat lemah. Pembuatan strain virus lemah awalnya dengan cara memilih strain virus lemah secara alami pada biakan. Nah, yang sekarang dilakukan dengan cara manipulasi laboratorium agar terjadi perubahan genetik secara terencana. Kelemahannya yang pertama, adanya gangguan replikasi virus vaksin akibat adanya infeksi virus luar yang terjadi secara bersamaan, menyebabkan berkurangnya efektivitas vaksin. Yang kedua, terjadi resiko virulensi lebih besar selama perkembangan di dalam virus. Sekarang, kita akan menganalisis hubungan struktur virus dengan cara pencegahannya secara fisik dan kimia. Susunan kimia terdiri dari protein virus, asam nukleat, karbohidrat virus. Sedangkan unsur kimia dan fisikanya adalah beberapa unsur kimia dan fisika yang dapat mempengaruhi virus adalah suhu, stabilitas virus dengan garam-garam, derajat keasaman atau pH, radiasi pengecatan virus, serta kepekaan terhadap pengaruh obat-obatan.
jenis-jenis vaksin yang sudah dihasilkan selama ini, yang pertama, vaksin yang hidup. Contohnya vaksin polio, vaksin campak, rotavirus, dan demam kuning. Untuk vaksin yang berasal dari virus yang dimatikan adalah vaksin pertussis utuh, vaksin activated polio, vaksin yang berasal dari subunit antigen atau antigen yang sudah dimurnikan adalah acellular pertussis, hemophilus, influenza tipe B. Kemudian PCV7, PCV10, PCV13, dan hepatitis B. Vaksin yang berisi toksoid adalah toksoid tetanus dan difteri toksoid. Untuk jenis vaksin COVID-19, yang pertama ada Sinovac, yaitu vaksin yang berisi virus corona yang telah dimatikan. Efikasi vaksin mencapai 65,3%. Yang kedua, AstraZeneca, vaksin hasil rekayasa genetika untuk memicu respon imun. Menurut WHO, efikasi sebesar 63,9%. Yang ketiga, Sinovac, vaksin berisi virus corona yang telah dimatikan diproduksi di Cina, efikasinya mencapai 79,34%. Yang keempat, Moderna, dibuat dengan metode mRNA, memiliki efikasi 94,1% untuk usia 16 sampai 18 tahun. Sedangkan usia di atas 65 tahun mencapai 86,4%. Yang kelima, Pfizer, dibuat dengan metode mRNA, efikasi vaksin buatan Amerika ini mencapai 95,5% pada remaja di atas 16 tahun dan 100% bagi remaja usia 12 sampai 15 tahun. Yang keenam, vaksin Nusantara. Vaksin berbasis sel dendritik memungkinkan vaksin ini diproduksi secara personalized, disesuaikan kondisi tiap pasien. Berikut ini ada cara pencegahan penyebaran virus corona melalui 10 cara. Yang pertama adalah rajin cuci tangan. Yang kedua, hindari sentuhan fisik. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, hindari perkumpulan. Yang kelima, melakukan etika batuk dan bersin yang baik. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Yang ketujuh, selalu gunakan masker. Yang kedelapan, rajin membersihkan perabotan. Yang kesembilan, mencuci bersih makanan. Yang kesepuluh, menjaga imunitas tubuh. Demikian pembelajaran kita. Untuk lebih memahami apa yang sudah disampaikan, silahkan Ananda membuat proyek telaah artikel terpercaya berkaitan dengan virus yang kalian pilih. Boleh virus yang lain ataupun virus corona. Dari virus yang kalian pilih, carilah bagaimana virus tersebut menyebar. Berilah solusi bagaimana cara pencegahan penularannya. Laporkan dan kampanyekan hasil proyek kalian dalam bentuk tulisan atau lisan. Contohnya, seperti membuat poster, lagu, atau puisi, dan dikampanyekan pada media sosialmu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan senang hati. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.